Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwana rahimakumullah, satu kemuliaan duduk kita di dalam majlis-majlis semacam ini, mendengarkan daripada ucapan para salaf kita. Dan sesungguhnya ucapan para salaf kita, orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sangatlah mengena di dalam hati seseorang. Apa yang kita dengarkan tadi dari qasidah Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, begitu pula ucapan para salaf kita adalah ucapan-ucapan yang sederhana sebenarnya, tetapi karena mereka mengungkapkannya dari hati, maka akan sampai kepada hati pula. Maka ikhwana rahimakumullah, itulah yang disarankan oleh para terdahulu kita apabila kita ini hendaknya berteman dengan orang-orang yang saleh. Apabila kita tidak mampu berteman dengan mereka, maka hendaknya pelajari kitab-kitab mereka, buka daripada ungkapan-ungkapan yang diungkapkan oleh mereka, sehingga itu menjadi satu teman dekat kita di dalam menempuh jalan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad telah memberikan kepada kita satu nasihat di dalam qasidah beliau yang sangat kita kenal, sehingga bisa kita jadikan satu pegangan hidup kita. Beliau mengatakan dalam ungkapannya, ilzam bab rabbik watrukul ladun, selalulah berada di depan pintu Tuhanmu Allah subhanahu wa ta'ala, dan tinggalkanlah selain Allah, tinggalkanlah segala sesuatu yang rendah, karena kita berada di pintu Allah subhanahu wa ta'ala, maka seharusnya tidak ingat kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan selain Allah subhanahu wa ta'ala adalah rendah. Maka selain Allah subhanahu wa ta'ala hendaknya tidak kita hadapkan diri kita kepadanya. Was'alhu salamah min daril futun, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita mendapatkan keselamatan daripada dunia yang penuh dengan pada fitnah ini. La yadhiq sadruk fal hadith yahun, janganlah kita ini merasa sempit dada kita, karena sesungguhnya apa yang terjadi itu suatu hal yang ringan. Semua apa yang kita hadapi bukanlah suatu hal yang berat. Ikhwana rahimakumullah, pastilah Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidak memberikan satu beban kepada seseorang kecuali Allah tahu bahwa orang itu mampu untuk mengembannya. Allahul muqaddir wal alam syu'un, Allah yang menentukan segala sesuatu, sedangkan alam semesta ini ada dalam genggaman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tenanglah kita di dalam menghadapi segala keadaan kita. Beliau mengatakan la yakthur hammuk ma quddir yaqul, jangan banyak kita ini bimbang, galau, stres. Kenapa ikhwana rahimakumullah? Karena apa yang sudah ditentukan itulah yang akan terjadi, enggak lebih daripada ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila Allah yang menentukan, maka pasti ada baiknya bagi hamba tersebut.
Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menghendaki buruk terhadap hambanya. Fikrak wa ikhtiyarak da'huma warak. Pikiran kamu, usaha kamu, wa tadbir aidan washhad man barak, kata beliau. Pikiran kamu, usaha kamu, rencana kamu, tinggalkan itu semuanya. Saksikanlah Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kamu. Kata beliau semacam itu, menasihatin kita. Bukan artinya orang tidak usaha, tapi jangan sampai masuk dalam hati kita. Dan ini satu hal yang memang sulit untuk dilakukan. Bagaimana seseorang mengatur, bolehlah badan kita ini lelah, badan kita ini berkeringat, dan itu suatu hal yang baik ketika kita usaha ikhtiar, tetapi kita sampai berkeringat sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Tetapi sesungguhnya jangan sampai hatinya galau, jangan sampai hatinya dalam kebingungan. Maulakal muhaimin innahu yarak, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang melihat engkau. Fawwid lahu amrak wahsin fid dhunun, maka serahkan perkara kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berprasangkalah baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Serahkan semua perkara kepada Allah. Jadi kita tenang ikhwan rahimakumullah, hati kita tentram dan berprasangka baik kepada Allah. Jangan menyangka-nyangka, karena sesungguhnya khaslatani laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzan billah wa husnudzan bi ibadillah. Ada dua perangai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada sesuatu yang lebih baik daripada keduanya, yaitu berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan berprasangka baik kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita pasti ada baiknya. Lau walim wa kaif qaulu dil hamaq, kata beliau, kalau mengatakan kata-kata andai kata, seandainya, maka itu ucapan orang-orang yang dungu, ucapan orang-orang yang bodoh, kata beliau. Andai saya berbuat semacam ini pasti keuntungannya banyak, luput kemarin itu. Andai saya bisa berbuat semacam ini, insya Allah sehat walafiat, enggak sakit. Andai saya berbuat semacam ini, berandai-andai, maka kata beliau ini adalah ucapan orang yang bodoh. Ya'tarid 'alallah alladzi khalaq. Ucapan semacam ini adalah orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala, padahal dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Wal qadha wal qadar kullu syai'in bihaq. Adanya qadha Allah, adanya takdir Allah, itu semuanya adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang benar. Ya qalbi tanabbah watrukil junun. Wahai hati, ingat, sadar dari apa yang terlalaikan dalam kehidupan ini dan tinggalkanlah kegilaan. Tinggalkanlah gila terhadap sesuatu hal, terhadap dunia, terhadap apapun, tetapi hendaknya menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala dan berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qad min ta'ala birrizqil qawam. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kepada kita dan menjamin rezeki bagi hambanya. Fil kitabil munzal nuran lil anam, dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah seorang hamba meninggal kecuali pasti rezekinya sudah habis. Selama dia masih hidup, berarti rezekinya masih ada bagi orang tersebut. Faridha faridah wasakhat haram. Ridha atas apa yang menjadi ketentuan Allah itu adalah fardu, wajib. Sedangkan marah terhadap ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala itu haram. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, ketika seorang hamba sakit,
maka Allah perintahkan malaikat untuk datang kepadanya, lihat apa yang dikatakan hamba tersebut. Apabila ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah meridainya. Dan apabila marah dengan ketentuan Allah, maka Allah pun marah. Ikhwan rahimakumullah, sudah sakit dimarah sama Allah. Naudzubillah min dzalik. Apa yang harus dilakukan? Ini ketentuan Allah, serahkan semuanya kepada Allah, ridha dengan ketentuan Allah. Wal qala raha wa tama' junun, ya. Sesungguhnya seseorang itu dalam keadaan bimbang, satu hal yang tidak bisa dibenarkan, maka seseorang hendaknya tenang dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Anta wal khalaiq kulluhum abid. Kamu dan semua makhluk adalah hambanya Allah, berada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia, presidenkah, penguasakah, rakyat jelatakah, pembantukah, semuanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Wal ilahu fina yaf'al ma yurid. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala pastilah akan berbuat apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang akan terjadi. Hammak waqtimamak waihaq ma yufid. Ikhwan rahimakumullah, seseorang dalam keadaan galaunya, seseorang dalam keadaan bingungnya, seseorang dalam keadaan sumpeknya, maka itu semuanya tidak berfaedah bagi dirinya. Fal qada taqaddam wa ghnamis sukun. Maka sesungguhnya ketentuan Allah sudah terdahulu dalam tulisan Lauhil Mahfudnya. Sudah ada dalam ketentuan Allah. Apa yang terjadi sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Faghnamis sukun, maka hendaknya sekarang gunakan kesempatan untuk tenang. Tenang hatinya, tenang lisannya. Tidak berucap kecuali apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi li ghairik lan yasil ilaik. Apa yang ditentukan oleh Allah buat orang lain pasti tidak akan sampai kepada kita. Walladzi kusimlak hasilun ladaik. Sedangkan apa yang menjadi bagian kamu, yang ditentukan oleh Allah untuk kamu, pasti akan sampai kepada diri kamu. Fashtaghil bi rabbak walladzi 'alaik. Lalu apa yang seharusnya dilakukan? Kalau sudah bagian kita pasti didatangkan oleh Allah, maka sibuklah dengan Allah. Sibuklah dengan Allah, sibuklah dengan apa yang diwajibkan oleh Allah kepada kamu. Sibuknya dengan sholatnya, sibuknya dengan zikirnya, sibuknya dengan mengaji Al-Qur'annya. Kerja, iya. Insya Allah kita bisa bagi waktu, itu saja permasalahannya. Seseorang yang tidak tepat itu menggunakan waktunya kerja terus setiap waktu dan setiap saat. Mau tidurnya bingung dengan kerjaannya, bangun tidurnya bingung dengan apa yang akan dikerjakannya. Lalu kapan zikirnya kepada Allah? Kapan duduknya baca Al-Quran? Fi fardil haqiqah wa syar'il masun. Maka sibuklah bagaimana mencapai hakikat, bagaimana menerapkan syariat di dalam hidup kita. Syar'il Mustafa al-Hadil Bashir Khatmil Anbiya al-Badril Munir. Dialah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang syariatnya menghapus daripada syariat-syariat yang terdahulu, yang syariatnya berlaku sampai yaumil qiyamah. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketentuannya, tenangnya hati kita, hidup kita semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, maka sibuklah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba. Sallallahu alaihi rabbul qadir marihus saba malat bil ghusun la yakthuru hammuk ma qaddir yakun. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah itulah yang akan terjadi. Sedangkan kesumpekan kita, kebingungan kita, maka itu tidaklah akan bermanfaat. Perkecil ya.
Kehidupan kita dari kesumpakan itu, kebimbangan itu, malah sibuknya dengan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendekat sebagaimana orang-orang terdahulu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dijadikan sebagai orang-orang yang meneladani para salaf kita yang selalu berjalan di belakang mereka, dan insyaallah dikumpulkan bersama dengan mereka di dunia, di alam barzah dan di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. الفاتحة. بسم المبارك أحمد أنيس بن علي بن علوي شهاب. اللهم اجعله من أولاد السلامة ومن طويل الأعمار، واجعل قدوم مبارك لأهله ووالديه، واجعله بارا بوالديه ومطيعا لربه وقرة أعين لأسلافنا الصالحين، وعلى من وطالبها وإلى حضرة النبي.